Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Armansyah Dwi Prawira. Yang kedua ada Rehandra Adiaksa. Ketiga ada Raya Rahmat. Keempat ada Marsyarir. Kelima ada Lukman Nur Hakim. Keenam ada Adam Malik. Setelah itu saya akan melanjutkan murojaah dari surat Al-Baqarah ayat 150 sampai 155 yang dimulai dari saya, yaitu ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syahrahu li'alla yakuna nasi alaikum linnasi alaikum hud hujjatun hujjatun illal lazina nadolamu minhum fala tahsauhum wahsauni waliu simmani mati alaikum wala'allakum tahtadun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fashkuruni askurukum washkuru wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi am amwata amwatun bal ahya'u walakin la yash'urun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'im minal haifi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi wasamaroti wabasiris sobirin. Shadaqallahul azim. Baik, setelah itu kita akan memasuki materi tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan di Indonesia. Next. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Para pedagang dari Gujarat, India, Arab, dan Persia membawa agama Islam ke Nusantara. Bukti awal keberadaan Islam di Indonesia adalah batu nisan Sultan Malik Al-Soleh di Aceh pada tahun 1297. Jalur masuk perdagangan Islam
Yang pertama ada jalur perdagangan. Baru kedua ada jalur pendidikan melalui ulama dan mubalik. Ketiga ada jalur pernikahan dengan komunitas lokal. Perkembangan Islam di kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang pesat pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Beberapa kerajaan Islam yang berperan besar dalam penyebaran Islam adalah Samudra Pasai, Aceh abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang kedua ada Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh abad ke-16, pusat pendidikan dan penyebaran Islam di Sumatera. Yang ketiga ada Kesultanan Demak, abad ke-15, kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat ada Kesultanan Malaka, abad ke-15, pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kelima ada Kesultanan Ternate dan Tidore, Maluku, abad ke-15, penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Syahrir. Selanjutnya, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang dianggap sebagai penyebar utama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Mereka berdakwah dengan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga Islam diterima dengan baik oleh masyarakat yang saat itu masih banyak menganut agama Hindu-Buddha atau kepercayaan animisme dan dinamisme. Anggota Wali Songo itu meliputi 9 anggota. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, itu Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang, itu Mahdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat, itu Raden Kasim. Yang kelima Sunan Kalijaga, itu Raden Said. Yang keenam Sunan Kudus, itu Jafar Sadik. Yang kedelapan Sunan Muria, itu Raden Umar Said. Yang kedelapan itu Sunan Giri, Raden Paku. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihandra. Islam dan budaya Indonesia. Islam di Indonesia berkembang dalam harmoni budaya dengan budaya lokal, menciptakan sebuah bentuk Islam yang khas, yang sering disebut sebagai Islam Nusantara. Perpaduan antara ajaran Islam dan tradisi lokal menghasilkan berbagai tradisi seni dan praktik yang unik tanpa menghilangkan ajaran Islam. Contohnya di sini arsitektur yang utama itu ada masjidnya Masjid Denmark, memiliki atap bertingkat yang menyerupai candi. Tradisi keagamaannya seperti tahlilan, yasinan, dan maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada seni dan sastra, itu contohnya seperti hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja Pasai, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya Melayu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Malik. Pengaruh Islam terhadap budaya di Indonesia, yaitu adalah A. Seni dan tradisi. Islam telah melahirkan berbagai karya seni dan tradisi yang kaya akan nilai-nilai keagamaan. Beberapa contohnya adalah syair,
Satu, syair. Puisi-puisi Islami yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Syair seringkali menggunakan bahasa yang indah dan mengandung pesan moral yang mendalam. Yang kedua ada wayang kulit. Wayang kulit dengan lakon-lakon Islami seperti kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wayang kulit menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Selanjutnya B, arsitektur. Bangunan-bangunan bersejarah di Indonesia banyak yang terpengaruh oleh arsitektur Islam. Beberapa contohnya adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Jawa dan memiliki arsitektur yang unik. Perpaduan antara gaya Jawa dan Islam. Yang kedua, Makam Sunan Giri. Makam salah satu wali Songo ini memiliki kompleks bangunan yang indah dan menjadi tujuan wisata religi. Selanjutnya yang C, pendidikan. Islam sangat mementingkan pendidikan di Indonesia. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Pesantren, lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Pesantren tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Yang D, kehidupan sehari-hari. Adat istiadat. Banyak adat istiadat yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Misalnya dalam upacara pernikahan, kematian, dan hari raya. Selanjutnya pakaian. Baju koko, kerudung, dan jilbab menjadi pakaian khas umat Islam. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Lukman. Peran Islam dalam kebangsaan Indonesia. Ulama memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai tokoh agama, ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak sosial dan politik. Mereka menjadi motor penggerak perjuangan rakyat melawan penjajahan melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan, diplomasi, hingga keterlibatan langsung dalam perlawanan bersenjata. 1. Membangkitkan semangat perlawanan melalui agama. Ulama menggunakan ajaran agama Islam untuk membangkitkan semangat jihad melawan penjajahan. Mereka menyampaikan bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari kewajiban agama, karena penjajahan dianggap sebagai bentuk kezaliman. Contoh nyata adalah peran ulama dalam perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Di mana Pangeran Diponegoro, seorang tokoh ulama sekaligus bangsawan, memimpin perlawanan besar melawan Belanda. 2. Memimpin perlawanan fisik. Banyak ulama yang terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Contohnya, Imam Bonjol di Sumatera Barat yang memimpin Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Kiai Haji Zainal Mustafa yang memimpin pemberontakan anti-Jepang di Tasikmalaya. Tengku Umar dan Cuk Nyadin yang dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Peran ini menunjukkan bahwa tidak hanya berdakwah, tetapi juga memimpin langsung dalam perjuangan fisik untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat bangsa. 3. Mendidik dan menanamkan kesadaran kebangsaan. Pesantren-pesantren menjadi pusat pendidikan yang menyebarkan semangat cinta tanah air. Para ulama mendidik generasi muda dengan nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan dengan semangat perjuangan melawan penjajahan. Contohnya adalah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU dan mendorong perjuangan melawan penjajahan melalui resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini menjadi dasar semangat perjuangan para santri dalam pertempuran di Surabaya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahya Rahmat. Rahya Rahmat. Peran organisasi Islam dalam kebangsaan Indonesia. 1. Nahdlatul Ulama atau NU. Peran keagamaan. NU didirikan pada tahun 1926 untuk mempertahankan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja di tengah gencarnya modernisasi dan pengaruh kolonial. NU juga menjadi wadah persatuan umat Islam tradisional di Nusantara. Peran kebangsaan. 1. Mendorong semangat perjuangan. NU aktif mendukung pergerakan nasional dengan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kedua, Resolusi Jihad 1945. Resolusi ini dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang menyerukan umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah Belanda yang ingin kembali berkuasa melalui NICA atau NICA. Resolusi ini memotivasi pertempuran 10 November di Surabaya. 2. Muhammadiyah. Peran pendidikan dan sosial didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah memperkenalkan pendidikan modern yang berbasis Islam. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan lembaga sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran kebangsaannya, Muhammadiyah mendorong kesadaran nasionalisme melalui pendidikan dan dakwah. Organisasi ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, tetapi juga kehidupan sosial dan politik. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusuma aktif dalam pembahasan dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI. 3. Syarikat Islam atau SI. Peran ekonomi didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi. Syarikat Islam awalnya berfokus pada membela kepentingan pedagang-pedagang berbumi yang sering dirugikan oleh sistem kolonial. Peran politiknya, Syarikat Islam menjadi organisasi masa pertama yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perjuangan kebangsaan. SI berhasil menggalang dukungan besar dan rakyat sehingga menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia pada masa itu. SI mengkritik kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyat pribumi dan mendorong kesadaran rakyat untuk melawan penjajah. Tokoh-tokohnya seperti Hos Cokroaminoto menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin pergerakan nasional, termasuk Soekarno, Alimin, dan Sumaun. Pemicu pergerakan nasional, SI mempersatukan berbagai elemen bangsa, terutama umat Islam, untuk bangkit melawan kolonialisme, meskipun kemudian terpecah karena perbedaan ideologi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.